Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten channel Damar Prasetya. Dalam video kali ini saya akan sedikit mengulas sejarah terbentuknya organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tapi sebelum melanjutkan nonton videonya, alangkah baiknya jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja. Lahirnya Nusa tidak luput dengan kiai yang bernama Kiai Haji Muhammad Abdullah Maksum Jauhari, putra dari Abdullah Jauhari, tokoh kelahiran Kanigoro, Kras, Kediri pada tanggal 8 Agustus 1904. Salah seorang cucu pendiri pondok pesantren Nirboyo yang bernama Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Berawal dari perhatian dan keprihatinan para kiai NU terhadap sulitnya ilmu bela diri pencaksilat di pesantren, padahal pada awal pencaksilat merupakan kebanggaan yang menyatu dengan kehidupan dan kegiatan pesantren. Surutnya pencaksilat antara lain ditandai dengan hilangnya peran pondok pesantren sebagai pondok pencaksilat. Padahal sebelumnya pondok pesantren merupakan pusat kegiatan ilmu bela diri tersebut. Kiai atau ulama pengasuh pondok pesantren selalu merangkap sebagai ahli pencaksilat, khususnya aspek tenaga dalam atau hikmah yang dipadu dengan bela diri. Pada saat itu seorang kiai sekaligus juga pendekar pencaksilat. Di sisi lain tumbuh berbagai perguruan pencaksilat dengan segala keanekaragamannya berdasarkan segi agama, akidah maupun kepercayaannya. Perguruan-perguruan itu kadang bersifat tertutup dan saling mengklaim sebagai yang terbaik serta terkuat. Para ulama pendekar merasa gelisah melihat kenyataan tersebut. Kemudian Kiai Haji Suharbillah, seorang pendekar dari Surabaya, menceritakan masalah itu kepada Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang. Mereka lalu menemui Kiai Haji Agus Maksum Jauhari Lirboyo atau bisa dipanggil Gus Maksum, yang memang dikenal sebagai tokoh ilmu bela diri pada tanggal 27 September 1985. Mereka berkumpul di pondok pesantren Tebuireng, Jombang. Tujuannya untuk membentuk suatu wadah di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang khusus mengembangkan seni bela diri di pencaksilat. Musyawarah tersebut dihadiri tokoh-tokoh pencaksilat dari Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, Cirebon, dan Kalimantan. Kemudian terbitlah surat keputusan resmi pembentukan tim persiapan pendirian perguruan pencaksilat milik NU yang disahkan pada 27 Rabiul Awal 1406 dan atau 10 Desember 1985 dan berlaku hingga 15 Januari 1986. Musyawarah ini menyepakati susunan pengurus harian Jawa Timur yang merupakan embiro pengurus pusat Jawa Gus Maksum dipilih sebagai ketua umumnya. Nama organisasi yang disepakati dalam musyawarah tersebut adalah Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama yang disingkat IPSNU, yang kemudian sekarang menjadi PSNU. Ketua PBNU Jawa Timur Kiai Haji Anas Thohir kemudian mengusulkan nama Pagernusa. Nama Pagernusa berasal dari Kiai Haji Mujib Ridwan dari Surabaya, putra dari Kiai Haji Ridwan Abdullah, pencipta lambang NU. Kiai Haji Suharbillah mengusulkan lambang Pagernusa yaitu segi 5 yang berwarna dasar hijau dengan bola dunia di dalamnya. Di depannya terdapat pita bertuliskan La Ghaliba illa billah, yang berarti tiada kemenangan kecuali pertolongan Allah. Lambang ini dilengkapi dengan bintang 9 dan trisula sebagai simbol pencaksilat. Sedangkan kalimat La Ghaliba illa billah merupakan usulan dari Kiai Haji Sansuri Badawi untuk mengganti kalimat yang sebelumnya yaitu La Ghaliba illallah. Untuk membentuk susunan pengurus tingkat nasional, PBNU di Jakarta membuat surat pengantar kesediaan ditunjukkan menjadi pengurus. Surat ini ditandatangani Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Rais AM Kiai Haji Ahmad Shodiq. Pagernusa mengadakan Munas 1 di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kaksan, Probolinggo. Surat kesediaan ini ditempatkan sebagai penyelenggara Munas di
ditandatangani oleh Kiai Haji Saiful Riyal. Ia juga yang menentukan tanggal pelaksanaan acara tersebut, yaitu 20 sampai 23 September 1991. Namun kenyataan ini adalah tanggal yang tepat dengan 100 harinya wafatnya Kiai Haji Saiful Riyal, sehingga pada pembukaan acara pun terlebih dahulu diadakan tahlilan sesuai hasil Muktamar MU di Cipasung, Tasikmalaya 1994. Lembaga Pencaksilat MU bahkan bisa berubah status dari lembaga menjadi badan otonom. Kemudian pada Muktamar NU di Lirboyo 1999, status pada badan otonom kembali merupakan menjadi lembaga. Munas 2 Paganusa diadakan di Padepokan FC Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada tanggal 22 Januari 2001. Acara ini diikuti perwakilan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Riau, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Bahkan Jawa Timur merupakan pusat pengembangan PSNU Paganusa, mengikut sertakan perwakilan dari cabang-cabang yang ada di 35 kabupaten atau kota se-Jawa Timur dan pondok pesantren. Acara ini dibuka oleh Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang membahas agenda bidang 1. Organisasi, membahas masalah peraturan desa dan peraturan rumah tangga. PSNU Paganusa 2. Kepastian, membahas masalah pasti, pasukan inti dan perangkat yang lain meliputi seragam, atribut, keanggotaan, dan kepelatihan. Teknik dan jurus, membahas menggali dan menyempurnakan jurus-jurus yang sudah dimiliki oleh PSNU Paganusa yang kemudian didokumentasi dalam bentuk hard copy, buku, dan soft copy, kaset, dan VCD. Saat ini Paganusa memakai seragam khusus antara lain: 1. Seragam atlet, baju dan celana berwarna hitam dengan badge FC di dada kanan dan badge Paganusa di dada kiri, dilengkapi dengan sabuk kebesaran Paganusa yaitu berwarna hijau yang diikat dengan simbol hidup di sebelah kanan. 2. Seragam pasukan inti pasti putra, kemeja lengan panjang berwarna hitam, celana warna hitam, sepatu hitam PDA dengan memakai atribut yang telah ditentukan. Seragam pasukan inti putri, pasukan yang dibentuk dan bertugas pertama kali pada acara Istighosa Nasional PBNU di lapangan Kodam 5 Brawijaya Surabaya pada tanggal 15 Mei 2003. Memakai seragam berupa blazer, jas berwarna hitam, jilbab hitam, celana hitam, dan memakai sepatu PDH berwarna hitam dengan atribut yang telah ditentukan. Seragam pengurus, baju dan celana warna hitam, jas warna putih berkopiah hitam, jas warna putih berkopiah hitam, dan bersepatu PDH warna hitam. Seragam tim kos seperti seragam pengurus ditambah dengan simbol khusus. Seragam kebesaran, jubah warna hitam yang dipakai hanya pada tingkat nasional.